Aku udah pengen latihan, katanya beberapa kali latihan nanti udah bisa dilepas. Pertama kan tandem dulu yang berdua, lama-lama nanti bisa dilepas. Udah pengen banget, makanya sampai sekarang saya kalau lagi naik saat yang komersial duduk di jendela, saya ngebayangin seru juga ya kalau loncat. Karena itu kayak adrenalin banget kan. Tapi walaupun olahraga kita berkuda, kemana horse apa, horse archery ya? Archery. HBA, horseback archery, menembak di atas kuda. Saya udah berapa kali kecelakaan. Ini kalian kalau lihat jari tengah saya kan nggak mungkin tunjukin satu jari. Ini tuh udah miring kan, udah bengkok kan. Kenapa bengkok? Karena dulu saya latihan namanya wake surf. Wake surf itu yang ditarik, surfing yang ditarik sama speedboat. Awal-awal latihan karena saya nggak tahu cara take off. Pas mau take off jatuh ke dalam air nggak saya lepas. Akhirnya bengkok nih. Oh benar bengkok nih. Karena saya malas diurut, ya udah gini aja bengkok selamanya. Cuma nggak mungkin nunjukin satu nih bengkok. Artinya banyak bekas-bekas luka olahraga ekstrim. Tapi gimana pun laki-laki itu maskulin, nangis nggak apa-apa loh. Kalau mau ngeluarin air mata nggak apa-apa. Walaupun kalian tidak bercerita. Laki-laki itu jarang bercerita. Kalau lagi banyak masalah gini aja. Yang merokok ya, karena saya nggak suka merokok, jadi saya pegang gelas kopi banyak kalau lagi banyak masalah. Tapi ya mengeluarkan air mata. Rasulullah orang yang paling maskulin, cowok banget, kesatria, beliau menangis juga. Tapi nggak masalah, semua air mata kita di awal kebayar nanti setelah 10 tahun, 15 tahun. Kekecewaan luka hari ini akan menjadi anugerah esok hari. Dan yang terakhir, hadapilah takdir dengan amalan-amalan yang bisa merubahnya. Kata Ustaz tadi takdir nggak bisa berubah, ada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Hidup, mati, jodoh, rezeki tidak berubah. Terus yang berubah apa? Bahagia, sengsara, nyaman, gak nyaman, keadaan itu berubah. Misalnya tentang jodohnya gak berubah, tapi bahagia gak dengan dia itu bisa berubah. Jadi jangan pernah berpikir pulang dari kajian takdir yang udah menikah tiba-tiba suaminya ganti. Udah dirubah sama Allah, enggak. Suami kalian tetap dia, istri kalian tetap dia, gak akan berubah karena itu takdir tidak berubah. Orangnya nggak berubah, tapi keadaannya berubah. Nah, bagian kita bukan di takdir yang nggak bisa berubah yang mubram, tapi di takdir yang bisa berubah yang mu'allaq tentang keadaannya. Jodohnya nggak berubah, tapi bahagia nggak bahagia dalam rumah tangga itu Allah berikan ruang untuk kita memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain. Kami ilhamkan kepada manusia untuk kufur atau untuk takwa. Kami berikan kepada manusia dua pilihan dalam hidupnya, imma syakiran wa imma kafura. Terserah kita. Dan itulah takdir yang berubah, keadaannya. Rezeki juga kayak gitu. Uangnya nggak berubah, hartanya nggak berubah, berasnya nggak akan berubah, jumlahnya tetap segitu, tapi keadaannya bisa berubah. Kalau kita memilih mencari rezeki dengan cara yang halal, maka angkanya tetap segitu, tapi kemudian Allah ditambahkan keberkahannya, ditambahkan manfaatnya, ditambahkan kebaikannya, atau bahkan ditambahkan materinya. Bisa jadi hartanya ditambahkan, tapi pokok rezekinya tidak berubah. Sedangkan kalau kita mencari rezeki itu dengan cara yang haram, walaupun kita dapat banyak, tetap rezeki yang kita bisa pakai segitu juga. Cuman keadaannya jadi penyakit, jadi keburukan, jadi cekcok rumah tangga, jadi musibah yang tidak ada ujungnya, jadi kehinaan kita ketika nanti ternyata jadi kasus dan seterusnya. Itulah keadaan yang berubah. Sehingga hadapilah takdir dengan amalan-amalan yang bisa merubah takdir itu. Takdir-takdir yang berubah. Apa amalan yang bisa merubah takdir? Ada 3. Singkat, yang pertama doa. Jadi kalau kalian udah menikah, kan nggak bisa berubah lagi nih. Ya Allah, sebenarnya nggak menikah juga nggak bisa berubah sih. Orangnya tetap itu, cuma kan belum ketahuannya. Kalau udah menikah kan orangnya udah ketahuan, oh ini jodoh saya.
Allah kok dia sih. Kadang diam-diam ada pertanyaan itu yang nggak mungkin kita katakan. Kok dia sih, kok gini sih. Orangnya nggak akan ganti ya. Yang ganti adalah keadaan dia. Cobalah rubah keadaan dia dengan doa. Ya Allah, tampakkanlah dia di mata saya seperti opa-opa Korea. Ya Allah, tampakkanlah dia di mata saya seperti cewek apa misalnya. Jadi seperti artis, seperti siapa misalnya. Jadi keadaan dia itu berubah di mata kita tergantung takdir itu. Mau kita rubah enggak? Keadaan hubungan kita juga akan berubah. Misalnya yang tadinya dia orangnya dingin, orangnya plain, orangnya hambar, tiba-tiba romantis. Yang kok kamu masih di sini? Emang harusnya di mana? Harusnya kan kamu di langit. Loh, kok di langit? Soalnya kan kamu bidadari kan. Yang tadinya orangnya plain banget, nggak bisa ngegombal, tiba-tiba bisa ngegombal gara-gara apa? Doa. Istrinya tiap malam berdoa, ya Allah jadikan suami saya bisa ngegombal. Ya Allah jadikan suami saya lebih romantis. Karena romantis nggak harus selalu gombal kan. Ada yang romantisnya dengan cara cuek, tapi tiba-tiba perhatian dalam hal yang kecil, yang nggak keduga, itu romantis. Ada yang versi romantisnya itu act of service. Ada yang versi romantisnya itu soft spoken. Saking softnya nggak kedengaran. Soft spoken misalnya. Kan beda-beda tipe romantis kan. Nah, romantisme hubungan itu namanya keadaan dan itu takdirnya berubah. Tiba-tiba dia ngajak kita tahajud, tiba-tiba dia ngebangunin kita bangun subuh, tiba-tiba dia ngajak kita untuk jalan-jalan ke luar negeri, Kapadokia, it's my dream. Yang tadinya diajak ke taman kota aja males, sekarang malah ngajak kita ke Kapadokia yuk, gitu kan? Itu berubah keadaannya. Salah satu cara merubah keadaan itu, tiba-tiba istri jadi solehah, tiba-tiba suami jadi soleh, adalah doa. Dalilnya Nabi SAW bersabda dalam hadis derajat sahih, la yaruddul qada illa du'a. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Jadi kalau kalian ngerasa rezeki kalian udah ditetapkan, tapi pengen rezeki itu rasanya lebih nikmat, berdoalah. Allah berkahilah rezeki saya, ya Allah berkahilah kendaraan saya, ya Allah berkahilah rumah saya, ya Allah berkahilah kerjaan saya, ya Allah berkahilah. Keadaannya berubah. Orangnya tidak berubah, tapi hubungannya berubah. Doa. Dan yang kedua, cara berubah takdir, ikhtiar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya ikhtiar. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, waktu yang ketiga, cara merubah takdir adalah husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Maka takdir yang tadi kita tangisi akan menjadi takdir yang kita syukuri. Kenapa? Karena Allah merubah keadaan takdir itu, peristiwa itu dari keburukan menjadi kebaikan. Peristiwanya sama, nggak akan berubah, tapi dari peristiwa itu akan jadi kebaikan tergantung prasangka kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepada. Semoga tiga cara ini akan menjadikan takdir sebagai obat kesehatan mental kita. Balik lagi kepada hadis pertama, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir akan menghilangkan penyakit mental yang disebut dengan ham, long grieving, trauma, nggak bisa move on, wal hazan, anxiety, panic attack, takut, galau, bimbang, cemas dan seterusnya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Kak Budi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk guru dan kita Ustaz Hanan ya. Ini masih ada waktu Ustaz, mohon izin untuk masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi karena terbatas jadi hanya mungkin beberapa yang akan terpilih yang qadarullah akan bertanya langsung kepada guru kita Ustaz Hanan ya. Main aman. Ada yang bertanya, aduh banyak juga ini ya Allah, yang mana ya?
Bismillah ya. Oke. Boleh kakaknya pakai baju hitam? Yang sebelah sana ya. Yang lain qadarullah belum terpilih ya. Aman. Kakak siapa namanya? Boleh mic-nya? Yang belakang itu sudah berdiri. Nah, iya betul kakak. Yang pakai kacamata. Dengan siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, tapi bukan istri Batin Wajid. Istri Batin. Oh, wali. Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang gencar-gencarnya Dewi, nama Dewi mana-mana gitu ya. Terkenal Dewi ya sekarang ya. Oke, silakan. Ya Ustaz, boleh ya Ustaz? Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ustaz di Kota Padang. Sedikit bercerita terlebih dahulu Pak Ustaz. Saya pernah menjalin hubungan dengan salah satu laki-laki. Awal hubungan kami masih baik-baik saja, tapi setelah beberapa perjalannya waktu, dia berubah menjadi seorang laki-laki yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya sering mendapatkan seperti perlakuan kasar, baik secara verbal maupun secara fisik seperti itu. Setiap kali dia melukai saya berusaha kuat menahan setiap rasa sakit karena perlakuannya. Hubungan yang dulu saya jalani mungkin lebih dibilang dari kata toksik. Mungkin semua perkataan kasar sudah tidak ada lagi yang tidak dia keluarkan untuk saya. Kalau untuk fisik, setiap dia melakukan hal kekerasan itu ke tubuh saya, mohon maaf, saya menjadi Mbak Dewi, ini karena masalah pribadi, minta tolong kameranya dialihkan ke kamu. Iya, mohon maaf, iya. Sama teman-teman yang udah terlanjur merekam, tolong turunkan handphonenya karena ini privasi, jadi kita jaga privasi teman kita. Silakan Mbak Dewi. Mohon maaf sebelumnya Pak. Mungkin setiap dia melakukan hal kekerasan itu kan tubuh saya menjadi lembab ya. Bahkan kaki, tangan, paling parahnya itu leher gitu Pak. Saya pernah bilang ke dia, kamu boleh pukul apapun dan bagian manapun dan tampar saya bagaimana saja, asal jangan wajahku, karena mungkin orang lain akan tahu. Dan juga kamu jangan pukul atau sikut bagian ulu hatiku, karena mungkin saya pernah punya riwayat sakit sesak nafas dan dia pernah melakukan hal itu sekali dan saya kambuh penyakit sesak nafas saya dan dilarikan ke rumah sakit dan tepat itu 1 minggu itu Pak. Setiap kali tubuh saya lembang karena perbuatannya itu, saya pun selalu bilang ke dia dan perlihatkan ke dia. Setelah itu, dia pun menangis, memohon minta maaf, lalu sujud di kaki saya. Dan itu dia lakukan terus-menerus dalam hubungan kami selanjutnya, seperti itu Pak Ustaz. Berjalannya waktu hubungan kami, dia pun ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Di situ saya berusaha untuk benar-benar mengakhiri hubungan yang selama ini saya jaga dan saya perjuangkan itu Pak Ustaz. Dan sekarang tepatnya 1 tahun berakhir. Selama 1 tahun ini saya berusaha untuk mencari sembuh dari rasa trauma dan juga ketakutan saya. Bahkan karena hal ini berat badan saya turun 9 kilo seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Setiap hari saya ingin tidur, biasanya saya harus menangis terlebih dahulu sebelum saya bisa tertidur. Dan pada saat bangun, saya merasa ketakutan seperti hal terbesar dalam hidup saya telah hilang, hingga jantung saya pun sering berdesis kencang setiap kali terbangun. Sebesar itu rasa trauma yang laki-laki itu berikan dan saya alami terhadap apa yang terjadi di masa lalu saya Pak Ustadz. Terlepas darinya, saya sungguh-sungguh ikhtiar memperbaiki diri dan mengembalikan kembali diri saya yang telah hilang.
salah satu hal yang saya coba adalah hal yang belum pernah saya lakukan sama sekali, yaitu pergi mendaki gunung, pergi traveling ke alam-alam, mendengarkan kajian-kajian dan juga mendengarkan psikolog yang membahas masalah kesehatan mental. Saya melakukan itu semua supaya saya benar-benar bisa sembuh dari rasa trauma dan sakit dan ketakutan yang saya alami selama ini. Semoga dengan saya bercerita di sini menjadi pelajaran bagi teman-teman semua dan bisa dilihat oleh dia. Saya juga mencoba membuka hati. Saya juga membuka hati dalam 1 tahun ini, Pak Ustadz. Dan orang tua saya termasuk ibu saya sangat berusaha menjodohkan saya dengan laki-laki lain. Tapi sampai hari ini saya tidak mampu menerima siapapun yang masuk dalam hidup saya. Tetapi saya juga tidak ingin kembali lagi kepada masa lalu saya. Dan saya tidak tahu akan sampai kapan menjalani kondisi yang seperti ini. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah saya harus terpaksa terlebih dahulu menerima orang lain atau stuck dengan keadaan atau kondisi yang saya tidak tahu ini akan sampai kapan? Dan mohon untuk pencerahannya terhadap kisah yang saya alami. Mohon maaf kepada teman-teman semua mungkin terbawa suasana. Terima kasih Pak Ustadz, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat untuk Kak Dewi. Semangat untuk silakan dulunya. Ya, Kak Dewi diuji dengan pasangannya yang mirip sama Wali. Ada pelatih maksudnya pelatih. Saya jadi keinget kata-kata, nah Dewi mulai. Saya main kadang-kadang muncul di TikTok. Yang muncul tuh sekarang kata-kata kayak gitu. Kalau enggak, waktuku kerja. Kacau nih, harus jarang-jarang buka TikTok. Maaf ya Kak Dewi, biar nggak terlalu sedih Kak Dewi. Ikut prihatin ya dengan ceritanya. Teman-teman, ta'aruf zaman sekarang udah beda dengan ta'aruf zaman dulu. Menurut saya, salah satu bentuk keseriusan ta'aruf zaman sekarang itu adalah psikotes. Jadi kalau kalian lagi ta'aruf, minta psikotes. Kalian psikotes dan orangnya juga psikotes. Itu penting. Bukan hanya untuk tahu problemnya, tapi juga untuk tahu polanya. Kalau dia orang yang sehat secara mental, minimal kita tahu pola komunikasi yang tepat dengan dia. Karena ada orang yang misalnya feeling, komunikasi sama orang feeling berbeda sama orang thinking. Saya pas metodenya apa aja. Dan saya sekeluarga, termasuk ketika saya bikin sekolah, semua siswa itu di psikotes. Dan psikotesnya nggak sekali kan bukan hanya tentang kecenderungannya, tapi tentang perkembangannya juga kan. Tiap tahun mereka ada tes dan juga evaluasi perkembangan psikisnya. Karena itu penting. Saya nggak mau bikin sekolah cuma mengedepankan nilai akademik. Saya bikin sekolah untuk orang hidup, bukan untuk orang jadi bekerja, tapi untuk orang bisa hidup. Kalau untuk bekerja itu mudah, tapi untuk hidup itu lebih kompleks. Makanya Kak Dewi, teman-teman semuanya, kalaupun kalian membuka diri dengan seseorang, laki-laki atau perempuan, ini bukan tentang, bahkan ini bisa menjadi salah satu cara menghindari trauma ya. Kan ini ceritanya Kak Dewi lagi trauma dengan laki-laki. Gimana biar menghindari hal-hal yang anxiety, yang dicemaskan Kak Dewi tentang seorang laki-laki? Ya salah satunya ikhtiar ta'aruf yang lebih dalam. Karena ta'aruf itu hakikatnya kan mengenal. Hari ini salah satu yang perlu kita kenali dari seseorang itu adalah mental dan psikisnya. Jangan sampai kita menikah dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Ini parah banget nih. Kalau Kak Dewi ceritanya bukan tentang itu ya, tapi tentang misalnya dia inner child, punya luka pengasuhan, sehingga pola luka itu dipakai lagi dalam hubungan dia dengan istrinya atau dengan nanti anaknya. Temperamen, mungkin dia
memang lagi mengalami mental exhaustion, atau jangan-jangan dia sedang mengalami depresi, atau dia bipolar, atau dia nauzubillah skizo dan seterusnya dengan segala variannya, kan harus diketahui oleh psikolog dengan psikotes. Jadi psikotes itu bagian dari ikhtiar ta'aruf hari ini. Bahkan menurut saya bukan cuma psikotes, ada dua, psikotes dan tes darah, untuk melihat dia sehat apa enggak. Jangan sampai nanti dia punya virus HIV. Kan itu hak kita untuk tahu kan? Karena hari ini HIV itu bisa jadi sesuatu yang udah mulai agak mengancam banyak orang yang mengalami itu. Kan kita nggak pengen juga anak kita tertular seterusnya. Walaupun ada sih kasus yang HIV tidak menular, ada. Saya pernah menyaksikan penanganan dokter di mana ayahnya HIV, tapi istri dan anaknya nggak HIV. Karena dia ada kadar-kadarnya kan. Ada kadar yang sampai ke tingkat menular, ada yang kadar dia tingkat menular karena mungkin udah fasenya udah mau udah jinak lah gitu. Tapi sebagian besarnya kan masih mengerikan, masih gampang menular. Jadi tes darah, tes psikologi itu bagian dari ta'aruf, dan nggak perlu tabu tentang itu, nggak perlu merasa kok kamu nggak tulus mencintai aku. Mencintai apa adanya itu bukan kayak gitu maknanya. Mencintai apa adanya itu bukan berarti kamu nggak berikhtiar menjadi lebih baik. Kamu nggak ikhtiar untuk berusaha jujur dan terbuka. Kan kita bisa mengukur kemampuan kita. Kalau orangnya misalnya sedang depresi berat, saya bukan nggak mau bantu kamu, saya nggak mampu. Boleh dong kalau kita nggak mampu bantu orang terus kita membantu dengan cara yang lain, boleh kan? Nggak harus semuanya kita bantu kan? Nah ini bagian dari ta'aruf, sehingga menghindari dan mengecilkan resiko-resiko dari ketemu orang yang salah atau orang yang belum waktunya. Mungkin jodohnya orang tersebut gak akan berubah kan, karena itu takdir, tapi belum waktunya. Karena menurut saya yang paling penting bukan menikah cepat, tapi menikah tepat. Kalau belum waktunya ya jangan dulu, karena dia belum siap. Nabi aja bilang manis tata aminkumul ba'ah, siapa yang sudah siap. Dan kesiapan ini nggak hanya diukur dari materi aja sekarang, tapi dari sisi mental dan tanggung jawab juga. Kalau secara mental dia belum siap, berarti belum ba'ah. Nggak ada keharusan tidak menerima dia. Nah, itu penerjemahan teks-teks agama dalam konteks kekinian. Yang kedua, Kak Dewi udah benar banget pilihan Kak Dewi itu mencoba menyembuhkan diri dengan meningkatkan hormon kebahagiaan. Mungkin dengan dopamin, serotonin. Dopamin itu self reward ya. Misalnya self rewardnya Kak Dewi apa, makan, beli sesuatu yang disukai gitu ya. Kalau serotonin misalnya dengan terpapar matahari pagi, ke alam, atau bahkan endorfin, mungkin sedikit olahraga yang berkeringat. Karena nggak bisa dapat oksitosin kan, karena rasa cinta dari orang itu malah dikhianati. Ya udah, masih bisa dapetin kebahagiaan dari hormon-hormon yang lain. Dan salah satunya adalah forest bathing atau terapi alam, megang pohon. Pohon itu bukan benda mati ya, pohon itu makhluk hidup. Dan dia punya energi yang sangat positif untuk menyerap energi negatif kita. Pegang pohon atau peluk pohon lebih bagus, cuma takutnya nanti dikira orang gila ya. Jadi kalian pernah pegang aja. Kalian tahu nggak kenapa Allah menyuruh Sayyidah Maryam memegang pohon kurma? Nanti coba baca di surat Maryam. Ketika Sayyidah Maryam mengeluh kan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum ini terjadi, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan dan tidak dikenal sama sekali. Itu kan kalau kesah Sayyidah Maryam sedang mengalami beban psikis. Sekarang kita nyebutnya dengan mental problem atau beban mental. Dalam kondisi kayak gitu, Allah kasih kepada Maryam dua. Pertama air, kedua megang pohon. Airnya air mengalir. Fanada min tahtiha alla tahzani, hazan. Jangan khawatir Maryam. Jangan khawatir Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sahiyya. Allah telah mengalirkan air dari bawah kakimu. Air mengalir. Alam. Di tempat yang
terbuka. Ini kan serotonin ya. Kemudian wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alayki rutban janiyya. Coba engkau goncangkan pangkal pokok korma. Coba pikir ayat ini. Walaupun jarang sekali ada ulama tafsir yang membahas bagian ini, yang dibahas itu biasanya kormanya dapat rutop kan, tapi jarang yang ngebahas versi kalimat goncangkan pangkal pokok korma. Pangkal pokok, gimana loh mengguncang pangkal pokok korma? Pohon korma itu gede, lebih gede daripada pohon kelapa. Pohon kelapa aja digoyang sama laki-laki 2 orang itu belum tentu goyang, bukan belum tentu, emang nggak akan goyang. 5 laki-laki menggoyang pohon kelapa, nggak goyang, saking kuatnya pohon kelapa. Pohon korma lebih gede daripada pohon kelapa. 10 laki-laki mengguncang pohon korma, nggak akan terguncang sampai jatuh pohon kormanya. Terus ngapain sih Allah nyuruh Maryam mengguncang? Kalau mau ngasih buah ngasih aja lah, gak usah guncang-guncang kan gitu ya. Ternyata memegang pangkal pokok korma itu adalah terapi forest. Karena memegang pohon, saya punya buku di rumah tebal judulnya The Miracle Life of Plants, keajaiban dari kehidupan tanaman. Saya karena sekarang banyak belajar tentang isu ekologi, saya belajar tentang marine biology, tentang laut, tentang hutan, vegetasi hutan, hujan tropis, bla bla bla. Ternyata pohon itu punya energi positif. Dan bahkan di buku itu secara ilmiah dijelaskan bahwa plants can read your mind katanya. Jadi pohon, tanaman itu bisa membaca pikiran kita, dan dia bukan hanya menyerap karbon, dia menyerap energi negatif kita. Makanya Sayyidah Maryam disuruh megang pohon korma, padahal Allah bisa ngasih buah korma untuk tanpa harus dipegang sama mereka. Ngapain sih harus megang pohon korma? Orang dia habis bersalin, lagi lelah banget, lagi capek banget, justru saat itu lagi disuruh megang pohon korma. Barulah kemudian kalimatnya fakuli wasyrabi wa qarrina, makan, minum, dan bersenang hatilah. Makan, minum adalah self reward. Makan, minum adalah dopamin. Ya, makan, minum adalah dopamin. Wa qarrina, bersenang hatilah. Jadi Kak Dewi, yang Kak Dewi lakukan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran di surat Maryam. Cuman yang jarang Ustaz yang meng-highlight sisi ini, karena setiap Ustaz kan konsentrasinya beda-beda, segmen dakwahnya beda-beda. Saya karena segmen dakwahnya anak muda, konsennya di mental. Ada Ustaz yang segmen dakwahnya perempuan, biasanya narasinya gini: harta suami, harta istri, harta istri. Ini Ustaz karena umatnya adalah ibu-ibu, maka ceramahnya kayak gitu. Saya bingung ini dalil dari mana ya? Kalau saya karena umatnya anak muda ya tadi, ayat pun ternyata kalau dilihat dari angle mental benar, itu dopamin banget. Wakuli wasyrabi, makan minumlah, dan itu adalah self reward. Peganglah pohon itu, dan itu juga bagian dari healing dengan alam. Jadi tetap lakukan itu Kak Dewi, rutinkan. Termasuk kalau punya olahraga endorfin yang Kak Dewi hobi, gak apa-apa juga, bagus. Selain itu juga pasti berdoa, beribadah, berzikir juga bagian dari healing itu. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan mental buat Kak Dewi setelah ini, hilang traumanya. Setelah itu baru Allah pertemukan dengan jodohnya. Karena laki-laki itu bukan jodoh Kak Dewi, tapi ujian dalam kehidupan Kak Dewi. Sebagaimana walid ujian bagi situ lagi. Masya Allah, terima kasih Zerlahir untuk jawabannya Burunda. Nggak kerasa udah 9:09. Mohon maaf ya qadarullah ya. Ini kita sudah sampai di akhir acara karena kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi doa dan juga muhasabah bersama Burunda kita Ustadz Hanan. Begitu kepada Burunda kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد عدد خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى
Allahumma a'ti kulla wahid minna mas'alatah wa qadhi kulla wahid minna hajatah ya sami'ad da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang seringkali menutup hati kami dan menghalangi kami dari hidayah serta kebaikan-kebaikan dari-Mu. Dosa-dosa yang telah mencabut keberkahan dari setiap hidup kami, waktu kami, harta kami, dan usia kami. Dosa-dosa yang telah menghalangi rahmat-Mu turun kepada kami. Dosa-dosa yang telah menjadikan perangai kami menjadi kasar dan penuh dengan amarah. Dosa-dosa yang telah menjauhkan kami dari-Mu ya Allah. Dosa-dosa yang belum mampu kami tinggalkan sampai hari ini dengan taubatan nasuha. Dosa-dosa yang masih saja kami lakukan berulang kali, diam-diam ataupun terang-terangan. Ampunkan dosa kami ya Allah. Seandainya manusia bisa melihat dosa dan aib kami, mungkin tidak ada satupun dari mereka yang mau duduk di sebelah kami, saking banyaknya dosa-dosa kami ya Allah. Seandainya dosa kami itu ada baunya, mungkin kemana kami pergi akan membawa bau-bau bangkai yang busuk karena dosa-dosa itu. Ampunkan dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabbana, Engkau satu-satunya harapan kami setelah kami kecewa berharap kepada manusia, setelah kami merasa tidak punya siapa-siapa. Engkaulah satu-satunya harapan. Engkau yang tidak pernah menolak ketika dipanggil, Engkau yang tidak pernah abai ketika diharapkan, Engkau yang tidak pernah menutup pintu rahmat-Mu ketika diketuk, Engkau yang tidak pernah marah meskipun kami berulang kali mengecewakan-Mu. Engkau yang maha baik, Engkau yang maha sayang kepada hamba-hamba-Mu. Kepada Engkau lah kami berserah ya Allah. Kami serahkan segala keluh kesah hidup kami, kesedihan kami, kekecewaan kami, luka kami hanya kepada Engkau saja ya Allah. Terimalah kedatangan kami ya Allah. Terimalah kepasrahan kami ya Allah. Terimalah segala urusan dan hajat-hajat kami. Terimalah keluh-keluh kesah kami. Terimalah luka-luka kami, agar Engkau mengobatinya, agar Engkau mencarikan jalan keluar baginya, agar Engkau mengangkatnya dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan dari-Mu. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada satupun yang menimpa hidup kami baik atau buruk kecuali ketetapan-Mu, dan Engkau tidak menetapkan sesuatu dalam hidup kami kecuali untuk kebaikan kami. Ajarkan kami untuk ikhlas, ajarkan kami untuk ridho, ajarkan kami untuk yakin dan menerima ketetapan-Mu dengan lapang dada ya Allah. Maafkan kami jika kami masih suka berkeluh kesah dan berputus asa, menyerah di hadapan takdir, karena kami belum mengerti ya Allah. Hari ini kami sudah belajar bahwa semua yang terjadi di masa lalu kami adalah takdir-Mu, dan harusnya kami berdamai dengan itu. Semuanya ketetapan-Mu, harusnya kami menerima semua itu sepahit apapun keadaannya. Lalu kami belajar meyakini bahwa di setiap luka itu, bahwa di setiap air mata itu, bahwa di setiap musibah itu Engkau sedang merencanakan satu kebaikan dan kemuliaan untuk kami di masa depan. Kami hanya perlu menunggu dengan sabar setahun, 5 tahun, 10 tahun, entah berapa tahun. Engkau yang maha mengetahui. Maka ajarkan kami kesabaran itu ya Allah. Jangan biarkan kami berputus asa di tengah jalan sehingga kami tidak mendapatkan apapun. Kami kehilangan tapi tidak mendapatkan gantinya. Kami gagal tetapi tidak mendapatkan pelajarannya. Kami kecewa tetapi tidak mendapatkan ridho dan kepuasannya. Karena kami menjalan di tengah jalan ya Allah. Ya Allah, bimbing hati kami untuk bertahan di masa-masa yang sulit. Kami tidak akan kuat bertahan di masa-masa yang sulit tanpa-Mu ya Allah. Engkau satu-satunya yang bisa menguatkan kami yang lemah ini.
Kami serahkan segala urusan kami kepada Engkau. Sembuhkanlah luka kami ya Allah. Angkatlah beban kami ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu dari setiap kebutuhan kami ya Allah. Turunkan rezeki kepada kami ya Allah. Angkatlah musibah dari hidup kami ya Allah. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, orang-orang yang akan menjadi kebaikan bagi kami dunia dan akhirat ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah. Kita berikan apresiasi untuk guru kita, Ustadz Hanan Ataki ya. Dan terima kasih untuk teman-teman di Padang semua untuk sesi yang pertama ini. Dan waktunya kita berpisah, undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ketika saya membawakan acara ini ada yang kurang berkenan, baik perkataan, perbuatan, ataupun berbicara yang berlebihan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, ini dimohon bisa meninggalkan ballroom karena akan dipergunakan untuk sesi yang kedua ya. Terima kasih untuk yang udah support pastinya. Terima kasih untuk Insta Perfect, The Beauty of Infinite Progress. Terima kasih untuk Wardah, menangkan langkah kebaikan. Dan terima kasih untuk Jalan yang